Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di musim balap tahun 2025 ini Sob, menurut admin ada 4 pembalap Indonesia yang menjadi pusat perhatian. Yang pertama Mario Aji di ajang balapan Moto2. Yang kedua Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Supersport. Yang ketiga Veda Ega Pratama di ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga di Junior GP yang merupakan program Road to MotoGP. Dan yang keempatnya sama di program Road to MotoGP juga ya Sob, yaitu MK Ramadipa atau Muhammad Chandra Ramadipa di ajang balapan European Talent Cup dan juga ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Walaupun ya Sob, masih ada pembalap Indonesia lainnya yang berlaga di ajang balapan internasional ataupun di ajang balapan dunia ya Sob. Kita sebutkan saja pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, Aray Agaska, di kejuaraan balapan dunia Yamaha R3 Blue Crew. Kemudian ada Felix Putra Mulia dan juga M. Fairozi yang berlaga di ajang balapan dunia Supersport 300. Namun, kalau menurut pendapat admin dan juga beberapa komentar di video-video admin sebelumnya ya Sob, sehingga admin menyimpulkan di tahun 2025 ini 4 pembalap Indonesia yang admin sebutkan tadilah ya Sob yang menjadi pusat perhatiannya, yaitu Mario Aji, Aldi Satya Mahendra, Veda Ega Pratama, dan juga Muhammad Chandra Ramadipa. Kalau menurut admin juga ya, alasannya kenapa 4 pembalap ini yang menjadi pusat perhatiannya, karena pertama Sob, kita bahas dari seniornya dulu ya, Mario Aji dan juga Aldi Satya Mahendra. Nah, untuk Mario Aji dan juga Aldi Satya Mahendra, ini adalah pembalap Indonesia yang sudah sampai di level dunia. Mario Aji di Grand Prix, jadi ajang balapan Grand Prix sendiri tentu saja sudah level dunia ya Sob. Balapannya sudah melawan pembalap di seluruh dunia dan juga balapannya sudah keliling dunia juga, serta menggunakan motor prototype yang kastanya ini kalau menurut admin adalah kasta tertinggi balapan motor di seluruh dunia. Tetapi untuk Mario Aji masih di kelas menengahnya, yaitu di kelas Moto2. Dan yang kedua Aldi Satya Mahendra. Aldi Satya Mahendra sendiri juga sudah sampai di level dunia karena balapan di ajang balapan dunia Supersport di tahun sebelumnya, Supersport 300 sebagai juara dunia di kategori tersebut, dan sekarang di tahun 2025 berlaga di ajang balapan dunia Supersport dengan menggunakan Yamaha R9 yang memiliki kapasitas mesin lebih kurang 800-an cc ya Sob. Nah, oleh karena itu, karena mereka berdua ini sudah sampai di level dunia, maka di tahun 2025 ini tentu saja Aldi dan juga Mario Aji menjadi pusat perhatian. Nah, sedangkan untuk Veda dan juga Ramadipa, karena mereka ini sudah sampai di level Eropa di program Road to MotoGP, dan di level Asia juga penampilan Veda dan juga Ramadipa ini menjadi penampilan yang sangat impresif. Kalau untuk Veda sendiri bukan impresif lagi ya Sob, tetapi sudah mendominasi. Nah, untuk Ramadipa sendiri kalau di level Asia mungkin bisa admin katakan sudah cukup baik ya Sob, walaupun secara penampilan seharusnya kalau menurut pendapat admin Ramadipa ini harus bisa lebih konsisten lagi seperti halnya Veda di tahun 2023 di ajang balapan Asia Talent Cup. Kita melihat bagaimana konsistensi dan juga dominasi Veda, sehingga ketika Veda level up ke ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup, yang pada saat itu kalau secara usia mungkin Veda ini termasuk salah satu pembalap Indonesia yang cukup cepat naik level ke ajang balapan Eropa. Makanya Veda itu hanya bisa balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, dan memang juga regulasinya ya Sob, di tahun 2023 ada sedikit regulasi dari umur itu ada sedikit perubahan ya, karena masalah safety. Akhirnya Veda itu di tahun 2023 karena usianya masih 16 tahun hanya bisa balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sedangkan untuk ajang balapan Junior GP di tahun ini ya, di tahun 2025 ini Veda baru bisa ikut serta di ajang tersebut karena tadi regulasi batas usia. Padahal kalau misalnya di tahun 2024 Veda juga bisa diikut sertakan pada ajang balapan Junior GP, bukan tidak mungkin Veda juga akan bisa menunjukkan penampilan yang cukup baik. Nah, tetapi ya Sob, di tahun inilah tahun perdana Veda balapan di Junior GP, dan juga untuk Ramadipa di tahun ini adalah tahun perdananya diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Pembalap yang sebelumnya berhasil menempati posisi keempat di klasemen akhir Asia Talent Cup di tahun 2025 ini akan berlaga di ajang balapan Eropa dengan menggunakan motor yang sama yang digunakan oleh Ramadipa di ajang Asia Talent Cup, yaitu menggunakan Honda NSF 250R. Nah, tentu saja untuk Veda dan juga Ramadipa menjadi pusat perhatian juga ya Sob, karena tadi
Veda tadi sampai ke ajang balapan Eropa dengan penampilan yang sangat konsisten dan juga dominasinya di tahun 2023, kemudian menunjukkan peningkatan penampilan di tahun 2024 ketika perdana balapan di Eropa, dan kini di tahun 2025 naik lagi ke ajang balapan Junior GP. Begitu juga dengan Ramadipa di tahun 2025 ini akan melawan seluruh pembalap di Eropa, mungkin juga seluruh pembalap di dunia ya sob, karena di ajang balapan European Talent Cup sendiri selain diikuti oleh pembalap-pembalap Eropa, juga banyak diminati oleh pembalap dari benua lainnya sob, dari Asia, kemudian juga ada dari Inggris. Jadi bisa dikatakan ya tingkatannya sudah sampai tingkat level dunia juga ya sob, hanya saja balapannya di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Nah, oleh karena itu kenapa Admin mengatakan 4 pembalap tadi ya sob, Mario Aji, kemudian Aldi Satya Mahendra, kemudian Veda Ega Pratama dan juga Ramadipa menjadi pusat perhatiannya di tahun 2025 ini. Nah, itulah tadi alasan kenapa Admin mengatakan hal tersebut sob. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana menurut analisa Admin tentang keempat pembalap ini. Nah, dari keempat pembalap ini di tahun 2025 ini siapakah yang akan berhasil memberikan penampilan terbaik dan siapakah yang akan bisa level up di musim-musim balap selanjutnya, bisa saja di tahun depan ataupun di tahun depannya lagi. Nah, ataupun juga kalau mereka di tahun ini tidak bisa menunjukkan penampilan yang baik, bisa saja akan terdepak dari ajang balapan dunia dan kembali lagi ke ajang balapan di Asia, atau ya kita tidak akan tahu lagi ke depannya kalau misal penampilannya tidak baik ya sob. Nah, tetapi kalau misalnya baik, tentu saja harapannya akan bisa level up ke kelas yang lebih tinggi ataupun ke jenjang balapan yang lebih tinggi lagi. Nah, langsung saja ya sob, kita pertama bahas dulu dari Mario Aji. Nah, kalau Mario Aji sendiri menurut admin, jika melihat beberapa komentar-komentar, pendapat-pendapat dari sobat-sobat balap mania ketika admin memposting video tentang Mario Aji ya sob, pembahasan tentang Mario Aji, di sini admin bisa mengatakan untuk Mario Aji ini lebih banyak mendapatkan kritikan ya daripada mendapatkan dukungan. Kenapa admin katakan seperti itu sob ya? Karena admin juga tidak menyalahkan netizen. Tentu saja netizen dan juga sobat-sobat balap mania mengharapkan hasil yang baik dari pembalap Indonesia. Namun harus sobat-sobat balap mania perhatikan juga sob, untuk pembalap Indonesia yang sudah sampai ke ajang balapan Grand Prix ke kelas menengahnya, ke kelas Moto2, ataupun pembalap Indonesia yang dulunya sampai ke kelas menengah di kelas 250cc, di kelas 2 tak ya sob, siapa yang sudah berhasil finish di posisi 10 besar. Nah, ini dari historinya terlebih dahulu ya sob. Kalau kita melihat historinya, memang belum ada sob pembalap Indonesia yang bisa finish di posisi 10 besar sebelum Mario Aji di ronde ketiga kemarin di sirkuit kota di Amerika yang berhasil finish di posisi ke-9 di kelas menengah ajang balapan Grand Prix, yaitu di kelas Moto2. Oleh karena itu, Mario Aji mencatatkan sejarah baru sebagai pembalap Indonesia yang berhasil finish di posisi 10 besar di ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2. Nah, jadi kalau kita melihat historinya, tidak bisa sob kita bilang nih Mario Aji nih penampilannya buruk benar nih, tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, kalau kita melihat historinya memang sob, sulit untuk pembalap Indonesia itu bisa di finish di posisi 10 besar. Jadi untuk Mario Aji sendiri step by step, sehingga nantinya untuk pembalap yang akan naik level lagi ke jenjang Grand Prix seperti Moto3, kemudian naik ke kelas Moto2 juga ya sob, dengan pengalaman dan juga mentalitas dari Mario Aji ini, tentu saja pembalap Indonesia akan bisa tampil lebih baik di generasi selanjutnya sob, generasi setelah Mario Aji mungkinnya ya sob. Tetapi kalau untuk Mario Aji mungkin saat ini levelnya yang masih sampai di situ dulu sob. Jadi kita janganlah berekspektasi terlalu berlebihan kepada Mario Aji. Kita bilang wah ini Mario Aji setidaknya harus podium. Kalau kita melihat historinya sulit sob memang untuk pembalap Indonesia bisa podium. Dan menurut admin ya, untuk Mario Aji sudah sampai ke ajang balapan Grand Prix di kelas Moto2, itu juga sudah merupakan satu pencapaian yang cukup baik untuk seorang pembalap Indonesia. Bahkan saat ini Mario Aji adalah satu-satunya pembalap Indonesia yang berlaga di ajang balapan Grand Prix. Tetapi dari ronde pertama kemarin kita melihat Mario Aji sudah mulai menunjukkan peningkatan. Di ronde ke-1, 2, 3, dan ke-4
Mario Aji ini sudah langsung bisa lolos ke kualifikasi kedua yang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, baik di kelas Moto3 ataupun di kelas Moto2. Mario Aji untuk bisa lolos ke kualifikasi kedua saja sudah sangat sulit. Tetapi di tahun 2025 ini dari 4 ronde awal secara berturut-turut sob, Mario Aji sudah bisa langsung lolos ke kualifikasi kedua. Dan kemarin di ronde ketiga Mario Aji mencatatkan sejarah baru, yaitu tadi berhasil finish di posisi 10 besar. Mario Aji berhasil finish di posisi ke-9 di ajang, ke-8 atau ke-9 ya, Admin jadi lupa ini ya, di 8 atau 9 pada saat balapan di kota Amerika kemarin. Jadi Admin bilang walaupun masih banyak ya yang meremehkan penampilan Mario Aji, tetapi jangan kita lupakan tadi historinya sob. Historinya memang pembalap Indonesia masih sulit untuk mendapatkan hasil yang baik di ajang balapan Grand Prix, dan Mario Aji sudah membuktikan walaupun dengan histori tersebut, tetapi dia step by step sudah bisa melakukan peningkatan untuk pembalap Indonesia di ajang balapan Grand Prix. Nah, jadi kedepannya mari kita dukung untuk Mario Aji, kita doakan yang terbaik untuk Mario Aji. Semoga saja di tahun ini Mario Aji bisa konsisten untuk meraih poin dan juga bisa lebih banyak lagi finish di posisi 10 besar di ajang balapan Moto2 di tahun 2025 ini sob. Kemudian pembalap yang kedua adalah Aldi Satya Mahendra. Kalau Aldi Satya Mahendra sendiri, mungkin kalau dari sobat-sobat balapannya pasti melihat Aldi ini adalah salah satu pembalap yang berpotensi, yang memiliki potensi sangat besar untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang balapan dunia. Dan memang di tahun 2024 kemarin, Aldi berhasil meraih gelar juara dunia di kategori Super Sport 300. Namun sayangnya ya sob, karena Aldi ini pembalap binaan dari Yamaha Indonesia, dan untuk jenjangnya kalau dari Yamaha Indonesia itu ke ajang balapan dunia, tetapi di kategori Super Sport, di Superbike juga ya sob. Tetapi untuk pembalap Indonesia saat ini baru sampai di level Super Sport. Nah, untuk Super Sport sendiri memang secara levelnya mungkin satu tingkat di bawah dari ajang balapan Grand Prix karena menggunakan motor produksi massal, sedangkan di ajang balapan Grand Prix menggunakan motor prototype. Itu tadi mungkin menjadi alasannya sehingga pada saat ini untuk penampilan dari Aldi, walaupun sudah tampil dengan cukup baik di ajang balapan dunia Super Sport, tetapi masih saja sepertinya belum terlalu dianggap untuk hasil yang baik yang sudah diraih oleh Aldi. Bahkan ada beberapa sobat balap mania ataupun ada beberapa netizen yang baru tahu ini sob, atau baru kenal dengan Aldi Satya Mahendra. Bahkan dikatakan ini pembalap Indonesia yang baru saja balapan di tingkatan internasional. Padahal sebelumnya Aldi ini sudah balapan di Yamaha R3 Blue Crew, kemudian juga sebelumnya di Asia, dan sudah meraih hasil yang luar biasa ya di penampilannya di Asia ataupun di Yamaha R3 Blue Crew. Tetapi kemarin ketika Aldi meraih gelar juara dunia, banyak yang baru tahu bahwa Aldi ini adalah pembalap Indonesia yang memang memiliki potensi, yang memang berpotensi, yang memang berbakat, yang memang memiliki skill untuk balapan di level dunia. Jadi admin cukup kaget juga ya, ternyata ya masih banyak lah yang belum mengenal pembalap Indonesia yang sudah mengharumkan nama Indonesia di level dunia. Dan di tahun ini ya Aldi level up ke kelas Super Sport menggunakan motor yang lebih besar lagi dengan kapasitas mesin yang lebih besar lagi. Dan kemarin di 3 ronde awal ya, 3 ronde awal dimana yang pertama itu di Phillip Island, kemudian Portugal, dan kemarin terakhir, bukan yang terakhir tapi yang ketiga kemarin balapannya itu di Belanda. Dari ronde pertama dan kedua mungkin penampilan Aldi ini masih agak sedikit kurang meyakinkan, tetapi di ronde ketiga Aldi menunjukkan dia sudah mulai bisa bangkit dan kemarin berhasil finish di posisi 10 besar. Kok admin ini jadi mau ke sasul ngomongnya. Maksud admin kemarin Aldi finish di posisi 10 besar ya sob, dan hampir saja bisa meraih podium di race kedua pada ronde ketiga kemarin di Belanda. Namun walaupun Aldi gagal meraih podium, tetapi Aldi sudah menunjukkan bahwa dirinya memang bisa melakukan peningkatan di ajang balapan dunia Super Sport dan nantinya bisa mengharumkan Indonesia untuk meraih podium di ajang balapan dunia Super Sport. Tetapi harapan admin sebenarnya ya sob, kalau Aldi bisa meraih hasil yang baik di tahun ini di ajang balapan dunia Super Sport sebagai seorang pembalap rookie, harapan admin ya di tahun selanjutnya Aldi ini memiliki peluang untuk naik level ke kelas Moto2. Nah, jadi harapan admin tuh Aldi bisa naik ke kelas Moto2 sehingga nantinya sobat-sobat balapannya bisa melihat bagaimana sebenarnya kemampuan dan juga skill dari Aldi. Dan nantinya kalau misalnya nih Aldi naik ke kelas Moto2 tentu saja butuh penyesuaian. Jadi jangan misalnya Aldi baru naik ke kelas Moto2 tetapi hasilnya kurang baik. Nah,
tiba-tiba saja langsung dihujat. Seperti itu ya, rata-rata memang kebanyakan kita hanya ingin melihat hasilnya, tidak ingin melihat bagaimana prosesnya. Namun yang harus dilihat sebenarnya adalah proses dari pembalap-pembalap Indonesia ini sob, dimana mereka itu sampai di level saat ini bukan karena mereka langsung instan, tetapi karena proses yang sudah mereka lalui. Dan untuk Aldi sendiri, kalau admin lihat memang memiliki skill dan juga bakat yang cukup alami. Bahkan dulu sebelum Aldi menjadi pembalap binaan Yamaha yang diorbitkan ke ajang balapan dunia, hampir saja Aldi ini dibajak oleh Honda Indonesia, yaitu Astra Honda Racing Team, untuk balapan di ajang balapan Asia Talent Cup. Karena saat itu Aldi pernah mengikuti seleksi Asia Talent Cup di tahun 2020. Sayangnya pada saat itu pandemi Covid, akhirnya Aldi tidak jadi balapan di Asia Talent Cup. Namun kalau misalnya pada saat itu Aldi masih tetap balapan di Asia Talent Cup, admin yakin sob sekarang Aldi sudah balapan di Eropa di jenjang balapan program Road to MotoGP, dan bisa saja sudah sampai di kelas Moto3 ataupun di kelas Moto2. Tetapi ya, itu kita tidak bisa membicarakan lebih lanjut lagi lah sob, karena saat ini memang jenjangnya Aldi adalah di balapan super sport dengan binaan dari Yamaha Indonesia. Oke, kita lanjut lagi sob. Untuk pembalap yang ketiga adalah Veda Ega Pratama. Kalau kita membicarakan nama Veda Ega Pratama, ini sudah tidak usah banyak kita bicarakan lagi ya sob, tidak usah banyak kita ulas lagi, karena memang Veda ini sudah bisa kita lihat dari penampilannya sob. Penampilannya di ajang balapan Asia, kemudian ajang balapan Eropa Red Bull MotoGP Rookie Cup, di situ Veda menunjukkan penampilan yang luar biasa, sehingga sudah wajar memang kalau Veda menjadi pusat perhatian di ajang balapan untuk Eropa, dan juga nantinya bisa sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Amin, kita doakan saja ya sob untuk Veda, semoga saja nantinya bisa sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Karena memang sebenarnya Veda juga sob, kalau sobat-sobat balap mania mengikuti Veda dari ajang balapan nasional dari kelas beginner, ketika Veda ini balapan menggunakan motor Honda yaitu Sonic, karena pada saat itu memang Veda dari zaman dia ini balapan di nasional sudah digembleng oleh Honda. Dan di kelas beginner Veda itu menggunakan motor bebek yaitu Honda Sonic 150cc, dan di situ kita melihat bagaimana Veda mendominasi di kelasnya, melawan rival-rival dengan yang sebayanya. Bahkan Veda itu sempat satu kelas dengan Arai Agaska dan juga Felix Putra Mulia, tetapi Veda berhasil naik di podium pertama mengalahkan Arai dan juga Felix. Ini di kelas beginner dan juga di kelas rookie sob, luar biasa kan? Di ajang balapan nasional saja Veda sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Nah, ketika Veda balapan di Asia, di situ juga Veda mulai lagi menunjukkan penampilan yang luar biasa dengan berhasil mendominasi ajang balapan Asia Talent Cup di tahun 2023. Dikepung oleh pembalap Jepang, tetapi Veda tidak malah luntur, tidak malah gentar, tetapi malahan Veda menunjukkan penampilan yang luar biasa hingga akhirnya Veda diorbitkan ke ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup program Road to MotoGP di usianya yang masih cukup belia, yaitu 16 tahun. Padahal Veda ini memang direncanakan akan balapan di Junior GP, tetapi sayangnya karena usianya belum mencukupi di tahun 2024, akhirnya Veda hanya balapan di satu ajang balapan Eropa saja ya sob, yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan di tahun ini baru Veda akan balapan di ajang balapan Junior GP. Pastinya inilah yang dinanti-nantikan dari sobat-sobat balap mania ya. Bagaimana penampilan Veda di Junior GP? Apakah Veda dengan Honda NSF 250 RW-nya bisa menjabani lawan-lawan dari tim-tim lain yang menggunakan motor KTM? Semoga saja penampilan Veda bisa cukup baik, bisa sangat baik di ajang balapan Junior GP, dan nantinya bisa menjadi pembalap di ajang balapan Moto3, dan kemungkinan ya akan direkrut oleh Honda Tim Asia. Selanjutnya untuk pembalap keempat yang menurut admin yang akan menjadi pusat perhatian ialah Muhammad Kendra Ramadipa. Mungkin kalau Muhammad Kendra Ramadipa secara track recordnya kita tidak melihat terlalu banyak ya, belum melihat terlalu banyak. Nah, namun sama halnya seperti Veda ya, so Ramadipa ini adalah salah satu pembalap Indonesia yang dari ajang balapan nasional sempat dulu dijuluki sebagai bocah ajaib, karena Ramadipa ini dulunya sempat membela Yamaha tetapi karena jenjang Yamaha ini bukan ke ajang balapan program Road to MotoGP, akhirnya dari orang tua ataupun manajemen Ramadipa ya akhirnya memutuskan Ramadipa ini bergabung dengan tim Astra Honda Racing Team ya untuk balapan di Asia Talent Cup, yang sebelumnya Ramadipa itu balapan di Thailand Talent Cup, dan akhirnya Ramadipa mengikuti jenjang program Road to MotoGP di Asia Talent Cup, dan memang di situ kita melihat bagaimana Ramadipa ini penampilannya juga cukup baik sob. Namun sayangnya kalau menurut admin Ramadipa harus lebih konsisten lagi, konsisten dalam meraih poin, konsisten untuk bisa
selalu berada di barisan depan dan juga konsisten untuk selalu finish di ajang balapan yang ia ikuti. Sehingga untuk Ramadipa kemarin di tahun 2024 ya, untuk klasmen akhirnya hanya menempati posisi keempat di ajang Asia Talent Cup. Nah, di tahun 2025 ini menjadi pembuktian dari Ramadipa apakah dia bisa berlaga di ajang balapan Eropa dengan menggunakan motor yang sama yang sudah menurut Amin sudah familiar sekali lah ya untuk Ramadipa menggunakan motor ini, karena di Thailand Talent Cup, kemudian Asia Talent Cup, Ramadipa ini sudah balapan dengan Honda NSF 250R. Jadi di sini di tahun 2025 kita akan melihat bagaimana level dari Ramadipa, apakah bisa mengimbangi pembalap-pembalap Eropa, apakah bisa bersaing di barisan depan. Setidaknya untuk Ramadipa ya bisa masuk di posisi 10 klasmen akhirnya, atau lebih baik lagi di posisi 5 di klasmen akhir ajang balapan European Talent Cup, sehingga Ramadipa akan bisa terus balapan di Eropa karena usianya masih sangat muda, dan nantinya akan bisa juga mengikuti ajang balapan di Junior GP yang merupakan kelas yang lebih tinggi lagi ya sob, menggunakan motor spesifikasi Moto3, dan nantinya juga bisa diorbitkan ke ajang balapan Grand Prix. Nah, jadi menurut admin ya sob, begitulah untuk pembalap Indonesia yang di tahun 2025 ini yang menjadi pusat perhatiannya. Kalau menurut pendapat admin ada 4 pembalap Indonesia tadi ya sob. Semoga saja kedepannya kita akan melihat pembalap-pembalap Indonesia lainnya yang bisa sampai ke jenjang balapan yang lebih tinggi lagi, dan nanti bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix. Karena untuk pembalap Malaysia, kalau admin lihat ya, bukan admin ingin membandingkan sob, tapi admin selalu memantau juga pembalap dari Asia Tenggara, dan saat ini yang terdekatnya admin lihat adalah pembalap dari Malaysia. Mereka ini sudah mulai mencetak pembalap yang berprestasi, yang menurut admin peluang pembalap ini adalah pembalap yang memang sudah levelnya bisa sampai ke ajang balapan Grand Prix, tetapi usianya masih sangat belia, yaitu Khabil Irfan, pembalap dari Malaysia yang kemarin balapan di European Superbike, ini kejuaraan balapan di Spanyol ya sob, melawan pembalap-pembalap dari Spanyol, pembalap-pembalap di ajang balapan ini sendiri ya sob, ajang balapan yang sudah mencetak pembalap-pembalap yang saat ini berlaga di ajang balapan Grand Prix. Nah, pembalap Malaysia ini secara levelnya kalau admin lihat memang sudah bisa dikatakan sebagai pembalap yang sudah wajar lah jika diorbitkan ke ajang balapan program Road to MotoGP. Karena kemarin sob pada balapan Spanyol tersebut ya, Khabil Irfan ini hanya mendapatkan satu rival, satu pesaing ketat, yaitu pembalap dari Spanyol, dan itu juga mereka ini sampai bisa mengoverlap pembalap lainnya di ajang balapan Spanyol. Bayangkan sob, sudah bisa mengoverlap pembalap di ajang balapan Spanyol, di ajang balapan Spanyol sendiri, tetapi sudah bisa dioverlap oleh si Khabil Irfan ini, pembalap dari Malaysia. Jadi bukan hanya itu ya sob, tetapi Khabil Irfan ini sebelumnya juga sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Di tahun sebelumnya juga sudah balapan di kategori Moto4 menggunakan motor prototype, tetapi mesinnya itu mesin special engine dari mesin motocross ya, tetapi menyesuaikan untuk gearboxnya sob, untuk penggunaan motor race. Nah, tetapi di ajang balapan tersebut juga ya, Khabil Irfan ini sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa melawan pembalap-pembalap dari Eropa dan pembalap dari seluruh dunia yang memang meminati ajang tersebut, yang merupakan jenjang untuk bisa diorbitkan ke program Road to MotoGP. Oleh karena itu, dari sini admin menilai ya, Indonesia setidaknya harus mulai mencetak pembalap lainnya yang bisa sampai menuju ke ajang balapan Grand Prix, menyusul Veda, menyusul Ramadipa, menyusul Aji, dan juga menyusul Aldi di ajang balapan tingkat dunia. Karena kalau saat ini admin lihat memang Indonesia sudah mulai pada on tracknya, karena di ajang balapan nasional Mandalika Racing Series kemarin, kalau sobat-sobat balap mania melihat ya, di ajang balapan Junior Sport 150cc, kita melihat sudah mulai nih muncul pembalap-balap belia Indonesia yang nantinya sudah mulai terbiasa balapan di sirkuit besar, dan juga sudah mulai memahami bagaimana balapan di sirkuit yang besar, dan nantinya bisa berpotensi untuk diorbitkan ke ajang balapan internasional ataupun ajang balapan Eropa. Oke sob, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan dari admin. Nanti admin akan pantau lagi mengenai pembalap-pembalap Indonesia seperti Aji, Aldi, Veda, dan juga Ramadipa, dan juga untuk pembalap Indonesia lainnya ya sob. Dan kita doakan saja untuk pembalap Indonesia bisa tampil lebih baik lagi di musim-musim yang akan datang di ajang balapan tingkat internasional yang mereka ikuti ataupun tingkat dunia yang mereka ikuti. Nah, itu saja sob dari admin. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan ya di dalam penyampaian admin tadi, tentu saja karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.